Baik, Pak. Ntar saya share screen dulu. Oke, selamat malam ya, teman-teman semuanya, rekan-rekan dari Jatayu. Ya, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu nih. Mungkin ada beberapa yang sudah pernah ketemu di yang sebelumnya, Pak ya, di gathering di Serpong. Ya, mungkin ada juga yang teman-teman belum pernah ketemu juga, gitu kan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahroni, ya. Tapi kalau di tempat kerja ini namanya aneh-aneh gitu kan. Kalau di tempat kerja biasanya dipanggilnya Stefanus gitu. Panggilnya Oh Stefanus iya. atau kadang ada yang ada yang panggil juga Chevron gitu. Jadi lebih dikenalnya Stefanus, bukan Roni seperti itu. Ya. Terima kasih ya Pak Yudi, terus Pak Haji sudah diberi kesempatan untuk berbagi pengalaman ya mengenai berkarir di supply chain gitu. Nah, sebelumnya saya saat ini bekerja di PT Mitra Bali Sukses sebagai Head of SCM, di mana sebelumnya memang saya berkarir di supply chain ini sudah sekitar 16 tahun. Tetapi kalau saya lihat sih teman-teman semua sudah banyak juga yang lebih dari saya seharusnya. Lebih dari 16 tahun juga banyak harusnya di Jatayu seperti itu. Nah, perjalanan karir saya sendiri memang di awal itu dulu saya memulai dari nol ya. Rekan-rekan semuanya itu saya dari kru, bukan staff malah. Saya dari kru warehouse itu di PT Indomarko Prismatama atau dikenal sebagai Indomaret gitu. Ya, itu saya sebagai kru untuk di receive logistik. Jadi untuk return, untuk ngurusi retur roti, sari roti itu di retur ke ke gudang, itu saya bagian milah-milahin mana yang expired gitu. Tetapi karena memang saya punya kemauan untuk belajar sekian bulan saya diangkat ke staff. Nah, setelah itu butuh beberapa tahun saya baru bisa jadi supervisor gitu, sekitar 4 tahunan kalau nggak salah, 4 menuju ke 5 tahun. Nah, baru masuk ke manajerial itu di tahun ke-8. Tetapi setelah itu saya memutuskan untuk mengakhiri di PT Indomarko Prismatama itu setelah 10 tahun berkarir di sana. Saya loncat ke beberapa perusahaan, salah satunya ada perusahaan asing juga di manufacturing, lalu ke PPIC, terus ke procurement juga pernah juga, terus logistik yang paling banyak sih. Jadi secara tidak langsung perjalanan karir selama 16 tahun ini ya sudah menjajaki semua. Sudah menjajaki semua, mulai dari manufaktur, mulai dari PPIC, mulai dari logistik sampai dengan procurement atau purchasing, sudah semua mencicipi gitu. Pak Yudi, Tapi semua itu Ya. Ya, Pak. akhirnya kita ketemu orang yang sepantaran sama Pak Tama ya, yang udah nyicipin semua supply chain. Sayang banget gak ada nih Pak Tamanya nih, kalau bisa kita head to head nih nanti. bentar lagi ikut Iya. Mas. Dia. Bentar lagi join ya. Siap. Seru Siap. nih kalau ini. Makanya. Iya. Sorry Pak Rodi, saya potong. Ini lagi seru nih. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi nanti saya akan flashbacknya jangan lama-lama. Nanti saya akan jelaskan sebenarnya secara akademik saya di apa sih, ekspektasi saya apa dulu sebelum masuk ke supply chain. Tidak ada kaitannya dengan supply chain, Mbak, sebenarnya, ya kan. Tapi saya masuk ke dalam supply chain ya terpaksa awalnya. Tetapi setelah dijalani ternyata banyak sekali tantangan sehingga saya cinta banget terhadap supply chain. Seperti itu sampai sekarang gitu. Oke, saya lanjut di sini ya. Teman-teman semua, sebelum saya memulai ke ekspektasi dan realita, sedikit saya jelaskan di sini ada karir pet, di mana karir pet ini yang ada di dalam tahapan-tahapan ada di dalam supply chain. Ya, seperti yang sudah pernah dijelaskan oleh Pak Aji, Pak Yudi, bahkan teman-teman Pak Tama dan rekan-rekan semua, bahwa di supply chain itu ada yang namanya SCUR ya, skor. Mungkin di sini teman-teman ada yang awam juga, yang dari mahasiswa atau yang baru mulai belajar SCM. Ini sangat penting teman-teman ketahui semua. Jadi prosesnya di supply chain itu ada yang namanya SCUR atau supply chain
supply chain reference, operation reference. Jadi di mana di dalamnya itu ada planning, ada sourcing, ada mix, ada distribution. Ya, distribution itu ada yang pastinya logistik ya, forward logistik dan reserve logistik. Di mana di setiap masing-masing bagian itu ada career path-nya. Nah, kalau bisa dilihat dari sini, paling bawah itu entry level itu sudah pasti staff atau operator. Nah, kalau staff itu kebanyakan ada di PPIC, ada di procurement, ada di logistik, manufacturing, itu masing-masing memiliki staff. Nah, tetapi ada juga di bawah staff itu ada operator dan kru. Ya. Kalau operator dan kru ini kebanyakan ada di logistik dan di manufacturing, ya. Itu kebanyakan di sana. Nah, sama halnya saya dulu pertama berkarir itu mulai bukan dari staff, melainkan dari kru. Level paling bawah sekali. Ya, milah-milahin returan roti, nyobekin kertas di tempa oleh senior nggak boleh pegang komputer gitu kan, tapi akhirnya bisa juga gitu. Jadi ini adalah tahapan-tahapan. Di atasnya staff ini kita ada yang namanya supervisor ya. Supervisor sama di semua masing-masing bagian pasti punya supervisor, termasuk PPIC, procurement, logistik dan manufacturing gitu. Lalu di atasnya supervisor ada tahapan yaitu manager. Nah, semua masing-masing pos udah pasti punya manajer. Dan ada juga biasanya di atasnya manajer itu ada senior manager. Nah, senior manager ini ada yang disebut juga biasanya level-level senior manager itu seperti supply chain manager. Itu udah pasti senior manager, levelnya udah senior manager. Biasanya membawahi beberapa departemen yaitu BPIC, kebanyakan BPIC dan logistik seperti itu. Nah, di atasnya itu ada level GM atau General Manager yang biasanya disebut kalau di supply chain itu Head of Supply Chain Management. Nah, ini posisi saat ini yang ada di saya, di mana ya kalau sudah sebagai Head of Supply Chain Management ya harus mengetahui semua prosesnya dan tanggung jawabnya sangat besar. Nah, di atasnya GM atau Head of Supply Chain Management ini ada C-level atau ada kalau misalkan bukan CSCO ya biasanya supply chain director seperti itu, supply chain director. Nah, selain supply chain director, kalau misalkan tidak ada supply chain director biasanya CSCO. Nah, CSCO ini Chief Supply Chain Officer. Nah, selain CSCO ada juga CPO atau Chief Procurement Officer, tetapi kebanyakan rata-rata menggunakan CSCO seperti itu. Karena kalau CSCO itu biasanya membawahi semuanya juga. Tetapi kalau misalkan skupnya terlalu besar, itu dibagi dua, CSCO dan CPO. Jadi yang CPO ini khusus memegang procurement. Itu. Lanjut, ini adalah beberapa kualifikasi yang biasanya digunakan ketika kita mencari kandidat di supply chain. Tetapi kebanyakan ini bleset semua. Apalagi di level staff ya, itu bleset semua. Nah, biasanya PPIC itu kita cari orang yang statistik, matematika, teknik, seperti itu. Supply chain excellence juga sama, biasanya kita cari orang yang ahli di data analis, data science, business intelligence, seperti itu. Procurement juga, logistik, rata-rata di teknik sih. Seperti itu. Lalu keahlian yang dibutuhkan, yang paling penting di supply chain itu sebenarnya adalah problem solving. Itu udah pasti. Itu harus dimiliki masing-masing orang yang ada di supply chain. Sertifikasi, berikutnya sertifikasi. Nah, sertifikasi ini kalau dibilang tadi saya baca dari LinkedIn-nya Pak Aje ya, sebenarnya itu adalah sebagai bumbu saja kalau menurut saya. Kita pengantar, sertifikasi itu pengantar bahwa kita pernah dilatih loh untuk spesialisasi di bagian tersebut. Contohnya kalau di PPIC, biasa PPIC itu paling tidak kita sudah memiliki CSCA atau CPIM. Nah, kalau supply chain excellence biasanya CSCA, procurement itu lebih ke CPSP, lalu logistik itu di CPLM, kalau di manufacturing itu CPIM, CSCP itu juga harus ada. Tetapi juga ada pelatihan biasanya Six Sigma. Nah, ini sebenarnya nilai tambah. Akan tetapi kalau kita mau memulai berkarir di supply chain di awal, kebanyakan ini tidak terlalu penting kalau di level staff. Ya,
biasanya kita lebih memilih orang yang benar-benar mau belajar, mau di-develop untuk menjadi orang di supply chain. Menjadi orang yang benar-benar kuat di supply chain. Karena orang yang harus ada di supply chain itu memiliki karakter yang kuat. Kalau kita memilih kandidat-kandidat untuk di supply chain itu biasanya yang akan dicari oleh kita adalah yang memiliki karakter dominan seperti itu. Karena kalau kita tidak dominan susah juga mengatur tim yang ada di lapangan seperti itu. Nah, contohnya saja di logistik ya. Di logistik itu kita berhubungan apalagi kalau misalkan kita untuk vendor untuk transport sendiri itu bukan by vendor tetapi by on. Kalau by on kita mengelola driver. Nah, udah tahu kalau driver itu seperti apa di lapangan keras. Kalau kita tidak kerasin juga, kita tidak kuat, kita tidak dominan, ya akhirnya kita lunak terhadap mereka. Jadi mau tidak mau orang logistik itu rata-rata harus dominan. Orang logistik harus dominan. Nah, caranya kita dominan seperti apa? Ya kita harus belajar dari bawah. Gitu. Kenapa ke beberapa perusahaan kalau kita ingin mencari orang-orang di level supervisor, level manager itu biasanya mencari orang yang sudah jadi, ready to use. Kalau misalkan tim yang di level staff ini kita sudah develop tetapi masih belum mendapatkan kandidat yang oke atau yang pas menurut kita di level supervisor ke atas. Mau tidak mau kita ambil yang ready to use gitu. Tetapi perusahaan yang paling bagus adalah kita lebih ke developing tim yang ada di mulai dari entry level dari situ. Jadi teman-teman yang mahasiswa atau baru lulus ingin berkarir di supply chain, jangan pernah malu untuk memulai dari level staff. Karena disitulah kita ditempa berbagai case yang ada di lapangan, mulai belajarnya dari sana. Nah, berapa lama waktunya itu tergantung terhadap kita sendiri. Bukan perusahaan yang menentukan berapa tahun harus menduduki di level staff. Itu tergantung kita. Kemauan kita untuk belajar, kemauan kita untuk mendevelop diri, kemauan kita untuk karir ke depan seperti apa. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Apa sih yang harus kita lakukan agar kita bisa berkarir di supply chain. Ya, ini cukup jelas untuk kualifikasinya. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu ini ekspektasi kita ya ketika kita baru lulus misalkan ingin bekerja di supply chain, IPK tinggi. Kita tadi saya membaca di LinkedIn-nya Pak Haji, IPK tinggi menginginkan gaji tinggi juga ya. Seperti itu. Tetapi realitanya tidak seperti itu. Realita yang ada di supply chain ketika kita fresh graduate, kita benar-benar berada di posisi yang paling bawah, yaitu di level staff. Itu. Kalau kita menginginkan langsung ke level yang tinggi, itu kita langsung menuju jalur MT. Itu pun MT tidak bisa langsung menjadi supervisor atau manager. Biasanya kita ada percobaan selama 6 bulan, dikasih project juga sampai 1 tahun. Setelah itu ada assessment. Ya kalau lulus, kalau tidak, ya mulai mengulang lagi. Kalau lulus ya menjadi supervisor atau menjadi manager. Gitu. Jadi kalau misalkan meskipun kita IPK tinggi, jangan berharap gaji itu langsung selevel supervisor, selevel manager, jangan. Ya kita harus memulai dari nol. Karena disitulah kita belajar di supply chain dari awal. Gitu. Pendidikan lulusan teknik. Nah, tadi saya baca juga di Pak Haji, karir yang linear sama pendidikan. Ini sangat tidak sebenarnya. Nah, saya berkarir di supply chain selama 16 tahun sampai di titik yang sekarang. Sebenarnya saya bukan orang teknik, saya bukan orang matematika, orang biologi dan segala macam, bukan. Saya sebenarnya adalah orang IT. Saya adalah programmer dan bahkan kalau dibilang sekarang di pemrograman saya masuk kategori expert gitu. Pemrograman itu dulu waktu saya terjun di supply chain pertama di menjadi kru ya, menjadi kru warehouse, itu saya berharap tidak lama di warehouse, saya pengen ke passion saya yaitu di IT. Tetapi karena terus-terusan saya ditempa masalah yang ada di lapangan, saya banyak belajar, akhirnya saya keterusan bekerja di supply chain.
Dan apa Kayaknya yang yang menjadi rekrut passion saya, Roni, waktu itu akhirnya saya tinggalkan. Roni, Akhirnya yang Pak programmer Roni, ini, ya Pak Roni, Roni. bagaimana Pak? Ya. mungkin yang rekrut mungkin salah baca kali ya. Kiranya bukan IT tapi TI, teknik industri gitu kiranya. Ya kan? Oh, ini lulusan teknik industri nih. Ya udah masuk. Taunya IT kebalikan. Iya, Iya, ya, iya, monggo mungkin Pak. seperti itu. Intermezzo Iya, ya. mungkin seperti itu Pak Aceh. Iya. Ya, akhirnya programmer ini sebagai set job sampai saat ini. Saya sebagai konsultan IT, terutama di ERP sama di supply chain engineer. Jadi itu side job saya sebenarnya. Tetapi secara karir saya benar-benar murni di supply chain. Makanya orang-orang IT jangan khawatir kalau mau terjun ke supply chain. Sebenarnya saat ini itu ada yang bagian di supply chain yaitu supply chain engineering. Supply chain engineering ini lebih mendevelop terhadap sistem gitu. Oke, terus yang berikutnya bersertifikasi. Ya, bersertifikasi ingin langsung jadi supervisor, ya jangan dulu berharap ke sana. Kalau dari saya mending belajar dari bawah, dari entry level. Jadi berpikir ekspektasinya ketika saya bersertifikasi, ketika saya melamar, tidak mungkin saya ada di posisi staff. Tidak, realitanya tidak seperti itu. Berikut realitanya. Ini sederhana, tapi sebenarnya ini ngena dan realita yang ada di lapangan. Oke, ini saya simpelkan, saya buat sesimpel mungkin, jadi bukan per bagian, tetapi secara global, karena di masing-masing bagian di supply chain itu ada staff, pastinya ada supervisor dan ada manager. Ya, ini bisa dilihat di level staff saja. Di level staff ada yang baru masuk, misalkan IPK 3,7, kita masukin ke level staff. Banyak yang seperti itu yang mau belajar di level staff. Terus punya sertifikasi CSCA, sama aja juga masuk level staff. Ya, ada juga yang di SMA masuk staff administrasi. Ya, lalu menuju ke supervisor. Supervisor juga sama aja, ada yang S1 akuntansi, ada yang teknik kimia, itu macam-macam di supply chain. Tidak harus orang yang benar-benar dari teknik industri, bukan. Ya, macam-macam di dalamnya. Nah, ini yang lebih menarik lagi. Level manager itu ada yang pendidikannya hanya SMA. Itu banyak sekali. Banyak sekali level-level manager di supply chain itu. Itu pendidikannya SMA. Karena apa? Dia memulai dari nol, berkarir dari level kru misalkan. Dia punya kemauan kuat untuk belajar di supply chain, mengupgrade diri, mendeveloping diri, belajar ke sana kemari, ya kan? Belajar mencari sertifikasi, misalkan seperti itu. Sehingga manajemen tahu bahwa orang ini mampu dan memiliki kapabilitas di dalam bidang tersebut, misalkan di logistik. Ya. Nah, akhirnya dia ada posisi-posisi yang kosong diisi sama orang-orang yang memiliki pendidikan SMA ini, akhirnya dia juga bisa ada di atas, di level manajer, dan ini banyak sekali kita temuin. Gitu. Banyak sekali kita temui di level manager, banyak sekali juga yang yang dari pendidikan SMA. Jadi out of the box kalau misalkan kita berbicara di supply chain, sangat sangat bermacam-macam gitu. Itu sangat macam-macam yang ada di dalam supply chain. Jadi realitanya yang ada di lapangan. Jadi teman-teman yang baru lulus kuliah atau kita yang sudah punya sertifikasi, jangan terlalu berekspektasi besar ketika kita memiliki yaitu ya sertifikasi itu hanya pemanis, tetapi itu sebagai kalau kita merekrut orang, saya sebagai user misalkan, oh ya dia punya sertifikasi nih, berarti dia pernah belajar di bidang itu gitu. Ketika nanti saya butuh orang untuk di posisi tersebut, misalkan di supervisor atau di manager, saya bisa mendevelop orang itu apakah mampu itu untuk menuju ke sana. Jadi biasanya kita taruh dulu di level yang entry level. Ya. Oke. Ini real case. Pak Ya? Roni. Ini Ya. case yang sebenarnya nih ya. Iya, case yang sebenarnya terjadi ini. Oh, Itu berarti. pengalaman Pak Roni Banyak. itu Pak Aje. Itu yang pernah beliau lewatin tuh artinya. Iya, Ya karena banyak itu ya sekali. Pak Roni ya. Posisinya karena orang supply chain intinya paling banyak di problem solving ya. Benar, benar. Kalau dia Problem tidak mulai solving. dari bawah, dia tidak tahu flow proses seperti apa detailnya,
Mau Ya. gimana mau cari problem solvingnya kan gitu. Benar, benar. Ya, jadi begini, kalau kita berbicara di supply chain, itu banyak sekali case-case yang terjadi di lapangan. Nah, kenapa ketika contohnya ya, kita di perusahaan ingin tim kita solid ya, maksudnya di supply chain itu jangan sampai kita kelolosan. Kelolosan dalam artian kalau misalkan kita punya tim yang tidak kuat di dalamnya, itu pasti ada masalah terus, gitu. Nah, di sini adalah keahlian user nih, keahlian manajer atau keahlian atasannya lagi mencari kandidat-kandidat yang kuat. Bahkan pernah kan waktu di waktu Pak Tama menyampaikan mengenai PPIC bahwa PPIC pun itu yang paling besar adalah dominan, ya kan? Kalau menurut saya hampir semua apapun levelnya di bagian-bagian yang ada di dalam supply chain yang paling besar adalah dominan. Nah, contohnya saya ini pengalaman saya sendiri Pak Aje, Pak Yudi, saya sebenarnya kan di Migacuan ini juga mengikuti beberapa asesmen yang saya lewatin, ya, mengikuti beberapa asesmen yang saya lewatin, gitu. Nah, di mana kalau di Migacuan ini asesmen menggunakan yang namanya Harrison, ya, mungkin ada yang pernah dengar Harrison, asesmen Harrison, gitu. Nilai saya mulai dari nilai finansial itu bahkan 10, ya kan. Lalu nilai kayak analisa itu 95. Terus kepemimpinan, leadership itu 98. Tapi ada yang kecil, Pak. Ada yang kecil nilai saya. Yaitu saya memiliki watak yang keras. Gitu. Watak yang keras itu saya mendapatkan bar kuning. Belum merah ya, belum merah tetapi bar kuning. Belum merah, itu bar kuning. Nah, tetapi manajemen mengharapkan itu. Manajemen mengharapkan itu. Orang supply chain kalau tidak keras tidak bisa jalan. Gitu. Ya, kita di pekerjaan boleh keras tetapi di luar tidak seperti itu juga, ya kan. Kita memang membuat karakter kita itu kita harus benar-benar dominan. Nah, teman-teman yang fresh graduate itu karakter itu sangat penting di supply chain. Kalau kita tidak memiliki karakter yang kuat, kita tidak memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat, atau kita tidak bisa menghandle tim kita, itu ya udah tidak bisa berkarir di supply chain. Ya kita mentok di situ-situ aja. Ya, ego itu benar-benar dihilangin di supply chain. Tidak boleh ego yang tinggi. Kita harus benar-benar open minded terhadap semua masukan. Ya. Dan paling penting kalau menurut saya jiwa leadership itu sangat dibutuhkan di dalam supply chain, dan itu harus dilatih dari benar-benar dari awal. Kalau kita memilih perusahaan ya benar-benar harus dipilih dari awal. Apakah perusahaan ini memberikan ruang terhadap karyawan untuk mengembangkan diri? Nanti akan saya bahas di slide berikutnya. Ya, gitu. Ini realitanya Pak Aji, Pak Yudi yang ada di lapangan. Banyak sekali manajer-manajer di supply chain, terutama di logistik ya. Itu banyak sekali yang pendidikannya juga masih SMA. Bahkan saya pernah kenal juga dia dari driver Pak Aji, dari driver akhirnya jadi chief delivery, terus akhirnya jadi manajer logistik juga. Ada itu Pak, dari driver Pak. Gitu. Dan itu nyata itu nyata. Bahwa di supply chain itu memberikan kesempatan kepada semua orang yang mau ingin belajar lebih banyak terhadap supply chain, begitu. Betul. Terbuka untuk semuanya. Jadi itu. Saya punya satu teman sekarang supply chain director perusahaan multinasional. Dulu itu mungkin dia juga kru tuh sama kayak Pak Roni itu, dia juga kru, tapi mungkin lebih ini lagi dia. Kalau Pak Roni kan yang sortir roti ya. Kalau dia yang sortir botol, sortir botol. Sekarang supply chain director, multinational company. Dan kalau nggak salah beliau not even S1, beliau tuh D3. Iya. Supply chain director, perusahaan multinasional, sekarang di Indonesia, sebelumnya malah di luar negeri. Keren. Nah itulah supply chain. Itulah supply chain.
benar, benar, benar Pak. Ya, teman-teman semuanya, kita berharap teman-teman yang fresh graduate atau yang baru masih kuliah, ini tantangan besar buat teman-teman ingin masuk ke dalam supply chain. Ya, kalau teman-teman ingin belajar supply chain, bukan hanya materinya saja dipelajari. Ini pengalaman saya ya, pengalaman pribadi saya. Mungkin Pak Aji juga seperti itu, Pak Yudi juga seperti itu. Ya, ketika kita terjun ke supply chain, bukan hanya teori saja yang kita harus miliki, tetapi karakter. Kembali lagi karakter. Ya, mengatur orang lapangan itu lebih susah. Mengatur orang lapangan lebih susah. Makanya saya membuat karakter saya seperti ini. Mungkin pas waktu saya gathering di Serpong pada kaget ini head of HCM kok badannya bertato semua ini. Iya. Betul. Itu apa ya Pak? Saya membangun karakter itu agar ya ini saya menyatu dengan orang-orang lapangan. Ya, jadi terlihat bahwa wah ini atasan saya atau pimpinan saya mau terjun ke lapangan, ya kan? Ketika ada komplain dari driver atau komplain dari tim lapangan menghindar, tidak. Bukan berarti menantang berantem balik, tidak. Tetapi menanggapi itu dengan positif. Itu. Karakter itu sangat dibutuhkan di supply chain. Itu. Pak Yudi pun meskipun kelihatannya sabar seperti ini, kalau di lapangan ya galak. Oh, keras. Oh, kejam, Beliau Pak. keras. Kalau saya malah dikenalnya kejam, Pak Roni. Karena Iya, kalau nggak sesuai, udah dibimbing ya, udah di coaching, nggak bisa, mau kondisi apapun, potong. Iya. Itu. Benar, Makanya kalau Pak. saya lebih cenderung dikenal kejam, karena di saya itu suka dikasih anak-anak yang nakal malahan. Anak-anak nakal yang nggak bisa dibina gitu. Iya. Kalau saya sih ya gitu, Pak, tapi pakai aturan ya. Kita kan sesuai aturan, bukan seenak kita gitu kan. Akhirnya kalau yang nggak kuat mengundurkan diri, kalaupun dia tetap dengan caranya, kita habisin. Dalam arti inilah ya. Habisin kejam gitu ya Pak Haji. Ya, tapi itu realita Pak. Realita di lapangan. Ketika kita di supply chain, itu kita harus siap menerima itu. Bahkan begini, ini cerita ya, maksudnya ini pengalaman benar-benar pribadi dari saya yang terjadi di lapangan. Ketika saya masuk ke dalam perusahaan, perusahaan yang sekarang, waktu itu saya melihat ini banyak kecurangan, gitu kan. Ini banyak kecurangan yang dilakukan. Benar yang dikatakan Pak Aji bahwa di supply chain itu ladang basah. Itu sangat benar Pak. Dan itu terjadi di lapangan. Bahkan jangankan tim yang ada di under saya pun sering sekali mendapatkan tawaran dari vendor-vendor, Pak mau nggak ini saya transferin. Kalau kita satu lagi di supply chain itu integritas harus tinggi. Gitu. Kalau kita tidak memiliki integritas, kita tergiur dengan yang namanya suap itu. Ya kan? Benar. Banyak sekali permainan-permainan terutama di logistik, procurement juga paling banyak. Procurement juga paling banyak. Ya, di logistik itu bisa jadi misalkan nih kong kali kong dengan vendor dan segala macam ada aja itu. Nah, waktu apalagi terlebih lagi kalau misalkan kita mengolah transport itu buy on. Solar itu dikuras habis itu sama driver. Oh, biasa itu. Ya, saya masuk dapat 1 bulan, saya sudah mengeluarkan 2 manajer, driver semua saya ganti, ya kan, karena ada di sana permainan, dan bahkan saya beberapa kali di luar kantor mau ditusuk juga pernah, gitu. Itu kenyataan Pak. Itu kenyataan realitanya di lapangan. Saya tidak menakut-nakutin, tapi itu yang terjadi di lapangan kalau kita terjun di supply chain terutama di lapangan. Ya, bahkan saya pernah dulu di gudang di Makassar, saya ditugaskan di Makassar. Saya melihat ini tim saya kok enak aja ya, makanan yang mau dikirim dimakan di dalam gudang, gitu kan. Itu ditegur, kita kasih SP, pulangnya kita mau dikeroyok Pak. Gitu. Itu memang terjadi di lapangan dan kita harus siap itu dan kita harus benar-benar belajar menghadapi itu dengan bijak ya. Tidak kalau kita ego, kalau kita emosi,
kita bisa jadi ketika kita dihadap seperti itu kita nantangin balik, ya tidak boleh seperti itu. Kita sesuaikan dengan prosedur yang ada, gitu. Tidak mungkin lah kita yang namanya bekerja dengan baik, pasti hasilnya juga baik lah. Tidak akan sampai terjadi hal-hal yang menurut saya terlalu beresiko tinggi ketika kita benar-benar kecuali kita tiba-tiba nempeleng orang, itu tidak boleh, ya kan. Kita mengingatkan peraturan yang ada, gitu. Itu realitanya di lapangan, Pak. Setuju banget. Itu seperti itu banyak sekali, ya. Oke. Ini adalah tips-tips yang ingin berkarir di supply chain, ya, teman-teman fresh graduate atau mungkin yang baru masuk di supply chain level staff, ya kan, terutama mungkin baru 1 tahun seperti itu. Ini ada beberapa tips dari saya. Yang pertama, lupakan kata ikuti passionmu. Jadi kalau sudah masuk ke supply chain, kita nggak ada yang namanya passion lagi, ya. Kita nggak ada yang namanya passion lagi. Lupakan passionnya itu, beneran. Ketika teman-teman semua masuk ke supply chain, contohnya saya tadi, saya seorang programmer, saya masuk di awal tahun pertama, saya tetap pengen tuju terhadap passion saya, yaitu menjadi programmer, gitu. Tetapi ketika tahun kedua, saya belajar supply chain, ternyata tantangannya banyak. Jadi, yang pertama, jangan pernah berasumsi kalian memiliki satu passion. Ya, kalau saya tadi berbicara, oh passion saya di programmer, ternyata saya juga punya passion nih, ngatur driver, ya kan, suka komunikasi dengan driver, itu asik loh di supply chain, ya. Terus jangan berasumsi kalau passion itu tidak dapat berubah. Jadi passion itu dapat berubah kapanpun. Passion itu dapat berubah kapanpun, apalagi di supply chain ketika kita tadi dibilang saya programmer, terus saya belajar di logistik. Nah, passion saya udah berubah menjadi logistik nih, menjadi orang logistik. Terus saya dipindah lagi ke cross departemen, misalkan PPIC. Wah, ini senang sekali nih saya bisa hitung-hitungan. Ya, seperti itu. Itu passion itu dapat berubah kapanpun. Jadi jangan pernah berpikiran kita ikutin passionmu, jangan. Ya, itu. Terus berikutnya, jangan berpikir kita paham passion kita sebenarnya apa. Jadi jangan pernah berpikir, wah passion saya itu ya udah programmer, saya itu ini passion saya, bukan. Ketika kita sudah terjun ke supply chain, udah ikutin semua alur yang ada di supply chain, yaitu SCUR tadi, ya. Ya, kita tahu prosesnya, enjoy kok kita menjalani itu di supply chain. Itu malah saya cinta berat itu terhadap supply chain sampai sekarang, Pak Aceh. Cinta berat itu. Tos sama saya, tos. Cinta berat. Terus yang terakhir tuh, jangan merasa bahwa bekerja sesuai passion itu menyenangkan. Jadi jangan pernah beranggapan ya passion itu menyenangkan di dunia kerja, tidak. Bahkan sebenarnya membosankan kalau kita hanya memiliki satu passion. Contohnya ya kalau saya berpikir di programmer ya pasti bosen juga di depan komputer. Kalau kita di supply chain itu kita ketemu driver, kita ketemu vendor, kita ketemu orang-orang operator, tanya ketika mereka bekerja, gimana nih hasilnya finish good hari ini, apakah ada masalah, ya kan? Itu kita berinteraksi dengan orang banyak, itu yang lebih happy loh, itu. Ya, jadi lupakan ikuti passionmu, itu kata-kata itu dihilangin kalau sudah masuk ke supply chain. Kalau kita sudah menghilangkan ikuti passionmu, saya yakin teman-teman mau belajar semua yang ada di dalam supply chain tadi. Itu. Oke. Berikutnya, miliki karir goals. Ini yang penting. Ketika teman-teman fresh graduate ataupun kita yang sekarang itu perlu yang namanya karir goals. Tetapi karir goals ini jangan benar-benar dijadikan patokan atau kita berekspektasi tinggi terhadap itu. Karena jatuhnya kalau kita berharap lebih, ternyata kapabilitas kita tidak nyampe ke sana atau kita tidak mau belajar, sakit hati yang ada. Ya kan? Karena perusahaan itu lebih mencari orang yang mau mengembangkan diri kalau di supply chain. Itu mau di-develop. Jadi kita harus memiliki karir goal. Misalkan kalau saya dari dulu, wah saya pengen tuh di level GM gitu kan, pengen menjadi head of SCM. Kejadian,
Saya tercapek menjadi head of ECM tetapi nunggu 16 tahun Pak Haji. Nunggu 16 tahun. 16 tahun cepat bukan lah, hanya- cepat 16 tahun itu. Lama Pak. Cepat. Oh lama ya. Ya waktunya orang beda-beda. Ya, waktunya 16 orang berbeda-beda. yang cepat 1 tahun Pak. Oh itu ponakannya owner. Ya. Jadi saya dulu memiliki, jadi setiap saya bekerja di awal, saya dulu selalu membuat karir goals. Oh iya, saya pengen nanti di level supervisor. Tetapi jangan pernah mematok waktu. Oh saya tahun depan harus menjadi supervisor nih. Tetapi kita tidak didukung mulai dari developing diri, lalu kita tidak didukung dengan belajar ke sana ke sini. Yang ada kita tidak mampu. Akhirnya yaitu sakit hati. Ketika kita sudah sakit hati, yang awalnya motivasi jadinya demotivasi kan, seperti itu. Jadi ikutin aja alurnya. Perusahaan itu udah pasti melihat apa yang kita lakukan, value kita apa yang kita berikan terhadap perusahaan. Kalau saya berpikir seperti ini, gitu kan. Skills itu yang harus saya tanamkan dalam pikiran saya hanya 10%. Skills hanya 10%. Sisanya yang kedua itu adalah elektabilitas. Jadi buat apa saya punya skill tapi nggak pernah saya tunjukkan ke atasan saya? Bukan menjilat ya, tetapi saya punya skills, saya harus tunjukkan kalau ini saya bisa, saya punya kemampuan ini dan saya harus mengembangkan ini. Nah, dan kita harus menjadi orang yang dipercaya oleh atasan. Nah, itu yang tadi itu elektabilitas. Jadi atasan itu berpikir seperti ini, ketika atasan kita cuti, ya udah kita kan sudah ada supervisor nih yang sudah bisa kita tinggal, jadi tenanglah. Ya, contohnya, oh ya udah ada Roni kok, ngapain saya bingung-bingung, saya cuti aja, enjoy. Jadi buat atasan kita itu secure kepada kita, jangan insecure terhadap kita. Jadi benar-benar kita menjadi orang yang dipercaya, ya, elektabilitas tadi itu. Terus yang berikutnya, yang terakhir prinsip saya adalah integritas, attitude. Jadi kita harus memiliki attitude yang baik, jangan sampai kita arogan. Nah, kalau kita memiliki 3 prinsip itu, saya rasa karir kita juga akan terus beriringan ya, dengan sesuai dengan yang apa kita targetkan di karir goal ini. Jadi kalau di karir goals ini, yang pertama tips saya adalah, jadi karir goals itu penting karena ia memberi arah jelas yang harus kita tuju, sehingga menumbuhkan motivasi untuk kita. Terus yang berikutnya, semua orang mulai dari entry level, mid level, sampai experience eksekutif harus memiliki karir goals. Karena tidak ada kata terlambat untuk semua orang memiliki karir goals. Jadi kita posisi sekarang ada di mana, kita tetap harus punya karir goals. Nah, karir goals saya berikutnya apa? Yaitu tadi Pak, CSCO Pak, kalau bisa. Tetapi saya harus belajar. Saya harus mencari sertifikasi lagi, ya kan? Itu pengembangan diri. Jadi saya menentukan, saya tahun depan harus jadi CSCO. Tidak bisa. Saya harus tahu kapabilitas saya, kemampuan saya apa. Tapi tetap harus ada karir goals itu. Yang berikutnya, karir goals harus dibangun di beberapa area profesionalmu, seperti refleksi diri. Yang tadi itu, kita mau jadi apa? Ya, motorship untuk meningkatkan skill, lalu perluas networking. Networking ini sangat penting. Ya, kenapa saya waktu di gathering di Serpong, saya pernah menyampaikan ke Pak Yudi juga, Pak, ketika ada kesempatan berkarir di tempat saya akan mengutamakan orang-orang yang ada di Jatayu. Dan itu saya terapkan sampai sekarang. Gitu. Kemarin saya mencari manajer produksi, dapat itu. Yang dari Surabaya, minggu depan saya ada interview, ya kan, dengan orang tersebut gitu. Nah, jadi dengan begitu networking itu sangat penting, apalagi di logistik ya. Di logistik itu orangnya itu aja. Orangnya itu aja. Misalkan begini, Pak Yudi, saya butuh orang nih, Pak Yudi, yuk ikut yuk. Gitu. Bisa jadi seperti itu, networking loh, ya kan? Itu networking. Jadi itu bukan orang dalam kalau menurut saya. Karena kita tahu kapabilitas orang tersebut. Kalau orang dalam kan orang dalam yang benar-benar tidak ada filter, yaitu sepupunya owner misalkan, ya kan, atau sepupunya direktur atau ponanya direktur. Tetapi kalau networking itu saya misalkan sudah bekerja, itu saya sebagai orang dalam.
Tetapi kalau misalkan Pak Yudi, saya butuh Pak Yudi nih Pak, bisa nggak Pak gabung? Tetap Pak Yudi juga melalui beberapa proses, ya asesmen tadi, interview, ya dari situ benar-benar kemampuan itu terlihat. Ini orang yang kita butuhkan. Nah, networking itu sangat penting sekali, harus kita miliki di dunia kerja, terutama di supply chain. Ya, supply chain itu sangat luas. Bahkan saya waktu di Serpong kemarin, saya melihat ini orang procurement ada yang bagus nih, ini bisa nih saya incer gitu. Itu ada aja seperti itu. Sudah ada beberapa pemikiran yang yang sudah kita buat ketika kita memiliki networking gitu. Itu apa namanya, sangat penting networking ya. Kita harus benar-benar mengikuti hal-hal seperti ini ya. Jatayu itu adalah wadah yang sangat baik menurut saya, ya kan. Jatayu adalah wadah yang sangat baik, networkingnya ada, pelajarannya ada. Jadi teman-teman mahasiswa itu atau yang fresh graduate, mari belajar dari sini, mari belajar dari sini. Itu, ya. Yang terakhir di career goals adalah tentukan career goals dengan cara bertanya pada dirimu sendiri. Mau jadi apa kita selanjutnya? Sama seperti halnya tadi saya setelah karir goal saya ada di head ya, saya ingin menjadi head, CSCO ke depannya. Itu sudah saya targetkan, CSCO itu. Tetapi saya tidak menargetkan 1 tahun 2 tahun ke depan. Saya harus mengembangkan diri saya harus belajar apa ya, mulai dari organisasi, mulai dari apa, cara negosiasi yang bagus seperti apa, itu terus dikembangkan gitu. Nah, jadi nanti perusahaan akan melihat bahwa oh ini bisa gitu. Nah, urusan nanti dipilih atau tidak ya itu diberikan kembali lagi ke perusahaan. Itu ya. Nah, ini tips yang terakhir dari saya, kenali tempat. Oke, sebelum tips terakhir ya. 8.30 Ya. kita foto bareng dulu yuk. Boleh nggak? Kita Ya, boleh. Ya. Oke, saya lanjut ya. Ya. Tips terakhir dari saya ketika ingin berkarir di supply chain, ya, jadi teman-teman ini khusus yang fresh graduate maupun yang sudah bekerja sudah lama tetapi masih saja tidak ada perkembangan gitu ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah kenali tempat kamu bekerja. Jadi kita harus mengenali benar-benar tempat kita bekerja ya. Yang pertama yaitu leadership. Ya, jadi leadership itu sangat penting. Kita memiliki leader seperti apa. Jadi kalau bisa kita harus tahu dulu nih, leader kita ini sebenarnya bos apa benar-benar leader, gitu. Manager apa benar-benar leader. Jangan sampai nanti kita memiliki manajer ya sekedar manajer aja, tetapi bukan leader. Jadi leader yang baik ya kita menciptakan leader baru, mau mendeveloping tim yang ada di bawah. Nah, ketika teman-teman fresh graduate harusnya bisa membaca ketika pada waktu interview. Ketika interview user, biasanya user itu kalau misalkan level staff biasanya usernya adalah supervisor. Interview terakhir biasanya dengan manajer, biasa seperti itu. Nah, teman-teman bisa kenali dulu nih, harus benar-benar ini manajer yang manajer kita nanti ke depannya apakah bisa mengayomi kita. Biasanya kita bisa lihat dari cara berbicaranya, ya kan, cara menjelaskan sesuatu, cara menyampaikan visi misi perusahaan. Ketika manajer sudah menyampaikan itu ketika interview dengan teman-teman semuanya, ya udah pasti itu bisa dikatakan sebagai leader. Ya kan? Kalau manajer biasanya ya tanya di interview alas sekedarnya aja, ya kan? Oke, kalau oke ya diterima, kalau enggak ya enggak dilanjutin. Tetapi kalau leader, meskipun kandidat tersebut biasa-biasa aja, biasanya dia tetap membuka apa sih yang ada dimiliki kemampuan kandidat kita itu apa gitu. Jadi ketika menjelaskan, ketika membuka diri kita saat interview itu udah dikatakan leader yang bagus nanti ketika kita masuk ke dalam perusahaan tersebut. Gitu. Sama halnya ketika kita sekarang sudah bekerja 1 tahun 2 tahun tetapi tidak ada peningkatan. Kalau memang itu dari leadernya yang bermasalah, ya better kita loncat ke tempat lain. Karena itu yang menentukan nasib kita, menentukan karir kita di dalam perusahaan itu sebenarnya bukan perusahaan, tetapi leader kita yang di atasnya. Ya,
Karena yang kita percaya tidak percaya, leader itu pasti menciptakan leader yang baru, gitu. Leader pasti menciptakan leader yang baru, seperti itu. Terus yang berikutnya adalah corporate culture. Jadi kita benar-benar harus tahu nih culture yang ada di dalam perusahaan tersebut seperti apa, ya kan? Apakah memang di dalamnya tadi banyak orang dalam? Kalau udah banyak orang dalam, menurut saya orang dalam dalam artian family ya, bukan orang dalam yang tadi networking. Orang titipan. Tapi kalau memang Ya. culture-nya kurang bagus, itu ya menurut saya tinggal saja karena yang lebih dipentingkan di karir tersebut adalah orang-orang itu aja. Ya. Terus setelah corporate culture, yaitu people development. Ini yang paling penting. Kenapa saya suka terhadap perusahaan yang sekarang saya tempat bekerja? Ya, itu people development benar-benar. Ya, kita kalau misalkan memilih perusahaan ya kita harus benar-benar memilih perusahaan yang mau mengembangkan tim yang ada di bawah, memikirkan karir tim yang ada di bawah. Mulai dari entry level, supervisor, manager sampai ke atas itu sudah dibuatkan karir path-nya gitu. Nah, biasanya perusahaan yang menerapkan people development itu dia akan mengutamakan orang yang ada di dalam struktur tersebut untuk promosi. Nah, ini biasanya di develop benar-benar dikasih project. Ya, kalau misalkan di level start kita sudah melihat, misalkan saya melihat tim yang ada di bawah nih di admin, ternyata udah ada yang bagus nih, secara skills komputer bagus. Nah, biasanya saya panggil, kamu mau saya develop nggak? Kamu saya kasih project ini, mau apa enggak? Kita evaluasi 6 bulan, 3 bulan, bahkan sampai 1 tahun juga bisa. Kalau memang orang ini bisa di-develop, dan saya butuh supervisor, ya kita ambil orang tersebut. Kalau ternyata belum siap, ya mau tidak mau kita ngambil dari eksternal. Seperti itu. Nah, jadi people development ini sangat penting, yaitu layer yang di atasnya harus menyiapkan layer di bawahnya. Jadi regenerasi. Kalau misalkan saya level manager, saya harus menyiapkan supervisor yang di bawah saya untuk menjadi manager. Gitu. Itu people development. Itu sangat penting. Gitu. Terus yang berikutnya, yang keempat adalah apresiasi. Kita waktu interview ataupun kita sudah bekerja, kita harus melihat atasan kita. Apakah hal-hal kecil yang kita lakukan itu selalu diapresiasi oleh atasan kita? Ya, tim itu sangat senang kok kalau misalkan hal kecil aja atasan, oh terima kasih ya sudah dikerjakan ini, itu udah seneng kok. Ya, ketika kita tercipta hal-hal seperti itu akan dicontoh oleh tim yang ada di bawah. Jadi karakter leadership kita akan dicontoh oleh tim-tim yang akan menggantikan kita ke depannya. Gitu. Ya, jadi sangat penting, apresiasi ini sangat penting. Terus yang terakhir yang tidak kalah penting yaitu work life balance. Ya. Pekerjaan ya lingkungan kerja yang sehat lah intinya. Jangan sampai nanti kita kerja ternyata sampai larut malam, ya kan. Kembali lagi bekerja sampai larut malam, kita masuk jam 8 tapi pulangnya jam 9 malam, sebenarnya itu bukan tuntutan dari perusahaan, tetapi dari leadernya yang tidak bisa mengatur workflow yang ada di timnya, seperti itu. Jadi seperti saya pernah dengar ceritanya Pak Yudi pas waktu di Serpong waktu itu, ya kan. Dulu produktivitas timnya segini, terus dirubah menjadi segini, tetapi tetap jalan, ya kan. Tidak ada lembur, produktivitas meningkat. Berarti kan itu adalah inisiatif dari leadernya bahwa mengatur tim ini sebagaimana mungkin agar tidak terjadi lembur, tidak terjadi pulang sampai larut malam, produktivitas tercapai, seperti itu. Itu menurut saya adalah lingkungan yang baik di dalam perusahaan. Jadi ketika teman-teman masuk ke dalam terutama supply chain itu tidak ada berhentinya. Ya, bahkan saya hari ini aja tetap bekerja nih, ada masalah apa. Ya, jadi teman-teman yang fresh graduate atau yang sudah bekerja tetapi karir masih mentok di situ-situ aja, menurut saya ini paling penting, kenali tempat kerja kalian. Kalau misalkan ada yang salah satu nih bermasalah di lima poin ini, menurut saya ya kita harus pindah haluan gitu. Ya, pindah haluan.
Terus saya juga harus menambahkan seperti ini, ya. Kita memiliki karir goals, belum tentu kita itu orangnya ambisi. Ya, karir goals itu adalah tujuan kita. Kalau orang ambisi, itu biasanya harus tercapai itu. Ya, saya tahun depan harus menjadi manajer. Itu hindari ambisi. Kata-kata ambisi itu tidak ada ketika kita berkarir di supply chain. Yang ada kita mau mengembangkan diri kita. Kita mencari peluang untuk diri kita sendiri. Itu, ya. Sebelum materi ini saya akhiri, dan kita lanjut ke tanya jawab, saya ada sedikit pesan untuk teman-teman semuanya, terutama untuk yang fresh graduate ya. Jadi segala sesuatu hal yang instan itu kurang bagus. Ya. Contohnya saja kita memasak mie instan lah. Mie instan itu kita masak hanya beberapa menit, udah bisa disajikan, kita makan, kita nikmati, coba sekedar itu aja. Dan rasanya itu aja dan cepat juga habisnya, ya kan? Ya, daripada makan mie instan, mending makan mie gacoan. Mie gacoan. Itu ada prosesnya mie gacoan. Itu Bridgingnya bagus. Ada improvement. Kalaupun mie instan itu ada improvement, paling ya gitu-gitu aja. Tetapi kalau makanan itu diracik oleh chef yang hebat atau chef yang sangat bagus, dipilih bahan-bahannya dari bahan berkualitas, ya akan tercipta masakan yang sangat bisa kita nikmati dengan enjoy, ya kan? Taste-nya itu akan selalu kita ingat, gitu. Sama halnya dengan kita, ya kan? Kalau kita ditempa dengan proses dari nol di supply chain, kita akan benar-benar menjadi leader yang bagus, leader yang kuat. Ketika kita sudah menjadi leader yang kuat, ya kita harus menciptakan leader-leader baru yang kuat juga. Ya, ketika kita menjadi leader, tidak ada hal yang instan. Kita memulainya dari nol. Kita diciptakan atau kita dibentuk oleh chef-chef terhebat yang sudah membentuk kita. Chef tersebut siapa? Ya leader kita. Gitu. Jadi tidak ada kata instan di dalam berkarir di supply chain. Semuanya itu berproses. Itu dari saya. Terima kasih. Mungkin kita bisa lanjut ke tanya jawab. Luar biasa, Pak Roni. Thank you banget. Ya. Coba balik slide-nya dulu, Pak. Ini penting banget, saya mau slide yang tadi terakhir, Pak. Itu bagus banget ya. Slide ini merangkum semua. Ketika Pak Roni itu ngomong tentang leadership, tentang corporate culture, people development, ini semua ya, saya tiba-tiba merefleksi apa ya sih yang saya lalui beberapa tahun bekerja, kenapa saya bisa karirnya juga naik gitu ya, kayak saya bisa enjoy dengan pekerjaan ini. Ternyata memang semua ini dirangkum dengan sangat sangat baik gitu ya. Tanpa leadership, tanpa leader kita yang mendevelop kita, dia juga kita bisa membuat beliau percaya sama kita untuk didevelop, kita juga nggak akan bisa terdevelop. Ini bagus banget. Dari semua ini saya mau garis bawahi sesuatu mengenai work life balance ya. Work life balance ini banyak orang salah kaprah. Work life balance is never about waktu ya. Jadi kalau Gen Z atau generasi yang sekarang ya, generasi strawberry, generasi marshmallow, entah apalah itu sebutannya ya. Work life balance itu adalah masuk kerja jam 8, pulang jam 5. Di luar jam 5 saya nggak mau kerja. Kalau di luar jam 5 saya masih harus kerja, berarti work life nggak balance. And that is, itu sangat-sangat salah, dan itu akan membuat racun buat kita. Ya, kan kita mengatakan bahwa work life balance adalah tentang waktu ya, 8 to 5 gitu ya. Itu salah banget. Work-life balance adalah mengenai perasaan sebenarnya. Bagaimana kita merasa happy ya ketika kita bekerja. Ya, jadi walaupun itu di luar jam kerja, tapi kita happy dan kita merasa ini adalah komitmen kita yang kita berikan pada perusahaan, that's fine menurut saya, asal tidak menjadi suatu habit. Ya, misalkan tiap hari pulang jam 9, tiap hari pulang jam 10. Kalau itu di luar job desk dan segala macam, itu memang harus dihindari. Tetapi pasti dalam pekerjaan supply chain, yang namanya supply chain seperti Pak Roni tadi bilang, ini hari Minggu beliau aja masih kerja ya. Dan karena ada isu gitu, karena ada masalah gitu kan ya. Tapi beliau masih mengatakan di sini bahwa work life dia balance kok. Ya kan? Work life-nya Pak Roni itu tetap balance. Kenapa? Karena ya it's never about time gitu. It's never about
oh weekend gue nggak mau kerja. Bukan. Ya, sebab perasaan kita menyelesaikan pekerjaan itu, setelah pekerjaan selesai, kita pulang, meninggalkan pekerjaan dengan baik, dengan tenang. That is work-life balance. Gitu ya. Jadi jangan salah kaprah tentang work-life Terima balance. kasih Ya. rekan-rekan semuanya ya, Bapak Ibu semuanya antusias belajar di supply chain ini sangat tinggi, ya kan? Supply chain itu seperti yang saya katakan tadi adalah ladang untuk belajar, ladang untuk berkarir, ya. Mau berkarir di purchasing, mau berkarir di logistik, ya. Sama yang tadi saya bilang, karir goal itu sangat penting. Kalau kita tidak memiliki karir goal, saya rasa kita bekerja tanpa arah, ya, tanpa arah, benar-benar tanpa arah. Terus yang pasti ciptakan energi yang positif di dalam pemikiran kita, meskipun di supply chain itu kita harus keras, ya, harus memiliki jiwa dominan, tetapi tetap setiap menyelesaikan sesuatu hal jangan terlalu emosi. Itu yang saya dulu sering emosi, Pak. Tetapi bertambahnya ketika saya ditempa beberapa masalah, ternyata tidak harus dengan emosi menyelesaikan masalah. Terus bagi teman-teman semua yang baru belajar juga atau yang sudah berkarir di supply chain cukup lama, pesan saya adalah tetap kita harus memantau di lapangan. Bahkan saya biasanya kalau jam masuk saya adalah jam setengah 9, ya. Biasanya saya jam 6 itu sudah ada di pabrik, ya. Saya udah di pabrik melihat sanitasi, ya kan, karena apa, manufacturing itu kalau kita ada apa, tidak ada kelalaian aja di sana udah kontaminasi dan segala macam, ya. Tetap pelajaran semua ada di lapangan, bukan hanya ada di teori, bukan hanya di akademik, tetapi di lapangan, yaitu tidak ada hal instan seperti tadi kata-kata saya yang terakhir, tidak ada kata yang instan itu tidak bagus kecuali gacoan. Kecuali gacoan. Oke, itu aja Pak Aceh. Ya, thank you. Terima kasih. Thank you banget. Ya, thank you banget Pak Yudi. Mungkin kita tutup ya malam ini ya. Ya. Yudi. Oke, teman-teman terima kasih banyak ya, terutama Pak Muhammad Saroni yang udah berkenan berbagi lah ya, bagi kita semua, teman-teman semua yang udah berkenan hadir. Sampai detik ini masih 31 orang ya, mantap banget ya. Nanti PDF-nya akan di-share sama Pak Saroni ya, untuk kita baca-baca lagi. Oke, gitu aja. Terima kasih banyak ya. Kita ketemu minggu depan. Terima kasih. Thank you teman semua.